Langkah pertama dalam membuat video animasi pembelajaran, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mendownload animasi melalui Animaker. Jadi kita ketikkan pada Google animaker.com. Langsung enter saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Lalu jika sudah mempunyai akun, kita bisa langsung sign up. Jika belum mempunyai akun, kita bisa login untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun, jadi kita akan memilih sign up. Langsung saja kita klik sign up. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa memilih ukuran yang kita inginkan. Ada 16:9, 9:16, 1:1, dan lain-lain. Kita memilih yang ukuran 16:9. Kita pilih blank. Tunggu proses masuk. Nah, untuk tampilannya nanti akan tampil seperti ini. Ini ada animasi yang bisa kita pilih di sini. Kita bisa memilih animasi sesuai dengan keinginan kita ya. Kita pilih yang gratis saja. Misalkan yang ini. Nah, di sini kita bisa memilih untuk animasinya. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Di sini ada animasinya. Kita bisa memilih di sini. Misalkan saya pilih yang ini. Animasinya akan menjadi seperti ini. Karena nanti saya akan mengedit pada aplikasi, membuat videonya pada aplikasi KineMaster, maka saya akan memilih background berwarna hijau. Kita klik background, terus cari background untuk nanti kita hilangkan. Biasanya background yang dapat hilangkan itu yang berwarna hijau. Jadi saya memilih yang warna hijau, lalu disesuaikan dengan warna baju pada animasi ini. Nah, kita pilih ini color, warna. Kita bisa merubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini dalamnya kita biru muda, bajunya kita rubah. Nah, setelah seperti ini kita bisa memasukkan audio dengan menekan gambar mikrofon ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa langsung merekam atau lewat tulisan. Nah, saya memilih yang lewat tulisan. Kita bisa mengetik apa saja di sini.
seperti ini, lalu kita pilih yang ini, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah selesai. Lalu kita, jika waktu di sini kurang panjang atau kurang lama durasinya, kita bisa menambahkan dengan mengklik icon plus di sini. Tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan 1 menit ya. Terus kita publish. Nah, kita bisa download video, klik download video ini. Nah, selanjutnya bisa klik download. Langkah selanjutnya, kita langsung masuk ke aplikasi Cyber KineMaster. Sebelumnya, tadi kita sudah mendownload animasi pada laptop, lalu kita harus memindahkannya pada handphone karena kita akan mengeditnya menggunakan aplikasi Cyber KineMaster. Nah, kita pilih ukuran yang kita inginkan. Saya memilih 16:9. Lalu tambahkan background. Setelah ditambahkan background, kita tambahkan lapisan media, yaitu animasinya kita masukkan yang sudah kita pindahkan ke handphone. Ketika sudah muncul seperti ini, lalu kita pilih kunci chroma, kita atur supaya pas dengan gambarnya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita crop supaya tulisan animakernya hilang. Nah, ketika sudah seperti ini, kita atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Saya menginginkan ukurannya setengah bagian. Seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan animasi masuk. Misalkan saya pilih geser ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menghilangkan suara dari animasi ini dengan menekan tombol icon speaker. Kita nolkan saja karena nanti kita akan mengisi dengan suara kita. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan rekaman suara yang sudah kita rekam terlebih dahulu untuk sebagai pembuka. Ini saya sudah mempunyai rekaman suara. Kita tambahkan nanti akan jadi seperti ini. Kita tambahkan lagi, sambung lagi animasinya. Setelah kita menambahkan animasinya, kita tambahkan tulisan sesuai dengan materi kita. Kita tambahkan lapisan teks. Nah, saya menginginkan tulisan ini, lalu
kita rubah hurufnya. Di sini ada banyak huruf yang bisa kita gunakan. Saya memilih yang bergabung. Kita juga bisa merubah warnanya, misalkan kuning seperti ini. Nah, kita tambahkan animasi pada tulisan. Misalnya saya memilih huruf demi huruf. Kita sesuaikan dengan rekaman suaranya ya. Oh iya, sebelumnya saya lupa, kita harus menghilangkan suara animasinya dulu. Kita klik speaker, gambar speaker ini, icon speaker, kita nolkan dulu volumenya. Kita coba lagi play. Nah, sudah seperti ini. Kita paskan dengan suaranya. Setelah seperti ini, kita tambahkan teks lagi untuk kelasnya. Kewarganegaraan untuk kelas 5. Lakukan ulang seperti menambahkan tulisan, gambar, dan lain-lain. Caranya sama seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu ketika kita ingin menambahkan gambar, misalnya seperti ini, misalkan ini kita akan memberi gambar di sini, maka kita sama, langkah yang kita lakukan adalah klik lapisan media, kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah gambar yang akan kita gunakan. Kita bisa mengatur ukurannya, menyesuaikan ukurannya, lalu kita bisa memberikan animasi. Misalkan saya pilih animasi masuk. Misalkan seperti ini, masuk geser ke bawah. Apabila terdapat sesuatu yang kurang sesuai, kita bisa menggantinya atau menambahkan yang kurang. Setelah itu, video siap untuk di-download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 5. Pada pagi hari ini, kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa dan warga negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang hak seorang siswa. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Pernahkah kamu mendapat rapor? Rapor merupakan catatan hasil belajar yang kamu terima selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Mendapat rapor merupakan salah satu hak sebagai siswa di sekolah. Setiap siswa yang belajar di sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Hak seorang siswa antara lain yang pertama, siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, siswa berhak memperoleh nilai hasil belajarnya. Yang ketiga, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selain memiliki hak seorang siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia atau NKRI. Hak warga negara antara lain yang pertama, hak berpendapat di depan umum. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk menganut agama yang diyakininya. Dan yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, kita akan belajar kewajiban seorang siswa dan warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban sebagai siswa antara lain yang pertama, menaati peraturan sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain memiliki kewajiban sebagai siswa, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara antara lain yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Dan yang ketiga, menghormati pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Untuk yang terakhir, kita akan belajar mengenai tanggung jawab seorang siswa dan warga negara. Tanggung jawab seorang siswa. Tanggung jawab seorang siswa dapat dilakukan dengan melakukan hak dan kewajibannya sebagai siswa, yaitu dengan cara yang pertama, menaati peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah menghormati teman yang berbeda agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua yaitu menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalam sila keempat yaitu
mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu menaati peraturan sekolah. Selain memiliki tanggung jawab sebagai seorang siswa, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara antara lain, yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah kamu mempelajari video yang kakak share kemarin, sekarang kakak akan melakukan evaluasi terhadap video tersebut tentang materi hak dan kewajiban. Sudah siap? Siap. Apa yang kamu ketahui tentang hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Benar sekali, hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapat setelah kita melakukan suatu kewajiban. Lalu pertanyaan yang kedua, sesuatu yang wajib dilaksanakan disebut dengan Kewajiban. ya, sesuatu yang wajib dilaksanakan itu disebut dengan kewajiban. Yang ketiga, sebutkan satu saja contoh dari hak. Mendapat nilai rapot. Nah, yang keempat, sebutkan salah satu contoh dari kewajiban yang kamu ketahui. Melaksanakan piket kelas. Oke, jadi apakah kamu ada kesulitan dalam memahami materi tersebut? Sedikit. Bagaimana menurut pendapatmu tentang video yang kemarin kamu lihat? Bagus. Apakah menarik? Menarik. Oke, terima kasih.